Virus corona menyerang para pejabat penting dunia. Virus corona menggila menyasar para pejabat penting dunia. Adakah kemudian ini sebuah fenomena yang aneh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngebi TV dimanapun kalian berada. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan pemberitaan seputar kasus merebaknya sebuah wabah virus yang menjadi bencana, bukan hanya bencana nasional, tetapi sudah merupakan bencana dunia karena hampir dialami oleh seluruh negara-negara di dunia, yang kemudian tidak hanya menyasar masyarakat dari kalangan biasa, tetapi telah menyasar kepada pejabat-pejabat penting di berbagai dunia, bahkan beberapa dari mereka hingga tewas. Dalam kesempatan kali ini, BBTV akan mencoba menyajikan sudut pandang yang lain dalam menyikapi fenomena yang aneh ini. Besar harapannya, apa yang Newbie TV sampaikan dapat bermanfaat, sehingga jika dirasakan demikian, maka lagi-lagi Newbie TV mengajak untuk tidak ada salahnya menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru Newbie TV lainnya. Sobat Newbie TV, virus corona atau COVID-19 yang pertama kali ditemukan di sebuah kota di China, yaitu kota Wuhan, ini telah kemudian menggegerkan dunia karena telah menjangkiti sekitar 152 negara, di mana dari ribuan kasus terdapat 78.399 orang dinyatakan sembuh dan 7.138 orang meninggal. Dengan negara-negara yang paling banyak mengalami kasus ini adalah antara lain China, Italia, dan Iran. Dan Indonesia kemudian menjadi salah satu negara yang mengalami juga akhirnya kehebohan ini. Banyak negara kemudian menerapkan berbagai kebijakan terkait ini, dari mulai mengisolasi warganya yang terjangkit, melockdown atau menerapkan social distance, atau banyak istilah-istilah lainnya lagi demi menghadapi wabah ini. Bahkan terbaru, Indonesia kemudian menerapkan belajar dan bekerja di rumah untuk mengurangi dampak kerumunan atau mengurangi aktivitas warganya demi mengurangi resiko penyebaran virus ini. Tetapi kemudian ternyata wabah ini tidak hanya dialami dan dirasakan oleh masyarakat biasa. Wabah ini kemudian juga menyasar berbagai pejabat-pejabat penting di berbagai negara yang seharusnya secara keselamatan lebih terjaga, alih-alih terjamin. Selain tentunya kita tahu Menteri Perhubungan kita Budi Karya Sumadi terjangkit virus ini, kemudian ada tokoh-tokoh pejabat dunia yang serupa terjangkit oleh virus ini. Sebut misalkan Menteri Dalam Negeri Monaco Sergei Tele yang dinyatakan positif terjangkit. Menteri Perdagangan Luar Negeri Brazil Marcos Troijo terjangkit pula setelah mendampingi delegasi Presiden Jair Bolsonaro mengunjungi Amerika Serikat yang terlebih dahulu terjangkit wabah ini. Yang terburuk, apa yang dialami oleh Iran sebagai negara ketiga terbesar yang mengalami serangan wabah ini, tercatat bahkan ada beberapa pejabatnya yang tewas akibat virus ini, seperti anggota Dewan Ulama mereka Ayatollah Hashem Bathai, lalu selanjutnya Wakil Presiden Urusan Wanita dan Keluarga Mashomeh Ebtekar, Wakil Menteri Kesehatan Iraj Harizki, anggota penasehat Presiden Iran Muhammad Mir Mohammadi yang sudah meninggal karena virus ini. Kemudian penasehat Menteri Luar Negeri Iran Sheikh Hosleslam yang juga meninggal, dan ada 23 anggota parlemen Iran yang tertular. Virus corona juga menjangkiti sejumlah menteri di Eropa. Menteri Kebudayaan Prancis, Frank Riester, dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Riester kini sedang menjalani karantina di rumahnya yang ada di Paris. Di Inggris, Menteri Kesehatan Nadine Dorries positif tertular virus corona COVID-19. Saat ini ia mengisolasi diri di rumahnya.
Kemudian Spanyol, Menteri Kesetaraan Irene Montero juga dinyatakan positif corona. Diyakini tengah dikarantina bersama pasangannya yang juga Wakil Perdana Menteri Pablo Iglesias. Menteri Irene Montero dalam kondisi baik dan Wakil Perdana Menteri kedua Pablo Iglesias juga tengah dikarantina atas peristiwa ini. Munculnya wabah virus yang menggembarkan dunia ini kemudian memunculkan pula berbagai spekulasi. Bahkan ada pula yang kemudian menarik-nariknya kepada ranah yang politis terkait kebencian kepada suatu bangsa dan menyebutnya sebagai tentara Tuhan yang sedang mengajab suatu bangsa karena tindakannya terhadap suatu etnis tertentu. Yang lalu kemudian lagi-lagi ini ditarik ke wilayah permasalahan agama terkait tindakan pelarangan keluar dari rumah ataupun ke tempat ibadah, yang saya kira itu bisa menjadi sebuah masalah yang serius yang berpotensi menimbulkan kesan seolah ibadah dilarang dan kemudian berpotensi pula mendatangkan pembangkangan atau bahkan ada yang menyebut pula ini sebagai tindakan sebuah organisasi rahasia Illuminati dengan agendanya untuk menyusutkan populasi manusia demi memuluskan agendanya untuk menguasai dunia di bawah satu tatanan dunia baru, sebuah kepemimpinan dunia New Age atau Novus Ordo Seclorum. Tetapi apapun spekulasi yang bertebaran itu kemudian seharusnya tidak layak menjadikan kita saling curiga, saling tuduh-menuduh, dan menebarkan kebencian terhadap siapapun. Tidak sebagai disebut tentara Allah yang sedang mengajak suatu bangsa, atau tidak disebut sebagai upaya untuk melarang hak beribadah. Hari ini seharusnya dunia bersatu melawan wabah ini, karena virus ini ternyata tidak hanya menjangkiti Wuhan, China, tapi menjangkiti seluruh isi dunia. Sehingga jika benar ini adalah ajab tentara Tuhan yang mengajab, maka seluruh dunialah yang sedang diajab, bukan hanya bangsa tertentu. Seharusnya kemudian dunia hari ini berjuang bersama melawan wabah ini. Sehingga jikapun benar ini adalah agenda terselubung dari sebuah organisasi rahasia, maka bersama-sama agenda terselubung ini bisa kita gagalkan sehingga dia sampai di kota Bablut. Dan yang mempelajari tentang hal ini saya yakin mengerti makna dari kata Bablut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.